Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sebuah rumah warga di Lombok Tengah rusak setelah diterjang hujan dan angin kencang. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di Mataram semakin mahal. Pria berinisial DH 42 tahun asal Kelurahan Mandalika diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di pinggir jalan Lalu Mesir lingkungan Turida, Kelurahan Sandubaya saat sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 1,38 gram sabu-sabu, uang tunai, dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang resah lingkungan tempat tinggalnya dijadikan lokasi bertransaksi narkoba. Selain seorang residivis yang telah 2 kali masuk bui, tersangka juga merupakan pengguna narkotika dari hasil tes urinnya yang positif. Kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan hendak melakukan transaksi di suatu tempat di wilayah Turide, dan saat kami amankan dan lakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan kendarai, ditemukan beberapa poket sabu-sabu siap edar, dan setelah itu kami lakukan penggeledahan di dalam rumah, namun tidak ditemukan lagi barang bukti narkotika ataupun barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Tersangka mengaku hanya pemakai dan saat ditangkap sedang menunggu kekasihnya. Bu, apa yang kamu lakukan terhadap sabu itu? Oke. Sebelumnya kamu pernah terlibat nggak? Pernah? Tahun berapa anggaran? 2013 sampai 2016. Yang nanganin dari mana? 2013 Polres. Polres di sini. Ini kemarin di mana ditangkap? Di Turide. Di Turide, di pinggir jalan. Ya. Itu mau kemana? Mau make. Lagi tunggu pacar. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Sultani Zamzam berusia 24 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri motor milik rekannya. Tersangka diringkus di rumahnya bersama seorang rekannya bernama Randi Purnawana atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya. Sultani berpura-pura meminjam motor untuk membeli rokok saat korban sedang beristirahat di salah satu hotel di wilayah Cakranegara. Motor tersebut kemudian digadaikan sebesar 4 juta rupiah di wilayah Gunung Sari dengan diantar oleh Randi Purnawana. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa kabur motor korban untuk dijadikan modal berjudi online dan membeli narkoba. Motor milik korban ini dipinjam oleh saksi yang dalam hal ini adalah rekan dari korban atas inisial SM. Kemudian rekanan korban ini dalam hal ini SM menggunakan motor tersebut bersama dengan pelaku ke TKP di sekitaran Hotel Tika. Kemudian saksi bersama pelaku sempat masuk ke dalam kamar untuk melaksanakan istirahat. Sesaat saksi melaksanakan istirahat siang, kemudian pelaku melihat bahwa kunci motor tergeletak di sekitaran rak meja di Hotel Tika tersebut. Kemudian motor tersebut dibawalah oleh pelaku. Sama Randi, teman Sida juga. Uangnya dipakai buat apa? Betul sehari-hari, Pak. Apa alasan Cida gak ada motor? Alasannya itu apa? Alasan gade motor, sebelumnya pemilik motor malam itu kan ada niat untuk gade motor.
Cuma malam itu karena sudah terlalu malam, jam 3 malam, jadi lanjut besok aja di sana. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menangkap tersangka dugaan korupsi kredit usaha rakyat tahun 2021-2022 yang dikeluarkan Bank Syariah Indonesia BSI Pejanggi Cabang Mataram Selasa malam. Tersangka bernama Sidik Maulana, merupakan anggota DPRD Lombok Tengah tahun 2019-2024, ditangkap di rumahnya di wilayah Batu Kliang. Penangkapan tersangka karena dinilai mangkir dari panggilan penyidik Kejati NTB. Sebelumnya Kejati NTB juga telah menahan Mahruf, anggota DPRD NTB, dengan kasus yang sama dengan peran sebagai penyedia bibit sapi. Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara mencapai 8,3 miliar rupiah karena dana tersebut tidak sampai ke masyarakat. Satu tersangka dalam perkara penyidikan, salah satu tersangka ya, dalam perkara penyidikan tindak pidana korupsi penyaluran Pur Yarnen pada BSI Mataram Majapahit tahun 2021-2022 atas nama MSM inisial ya. Yang sudah tahu kan yang kemarin tersangka satunya yang atas nama inisial M yang anggota DPRD Loteng sudah ditahan duluan. Nah ini tadi yang masih ada sisa 3 tersangka, tiga-tiganya sudah dipanggil secara pantas tapi nggak datang. Nah ini malam ini kami berhasil mengamankan dulu satu yang mangkir panggilan resmi. Jadi langsung kita amankan, rencananya untuk segera dilakukan penahanan. Ini sementara diamankan dulu malam ini, besok langsung dilakukan penahanan. Apa perannya ini salah satu off-taker. Off-taker ya, sama dengan Mahruf, sama dengan inisial M yang ditahan duluan kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi kurs sapi tersebut, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan 4 tersangka dengan dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana minimal 3 tahun atau maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Disabilitas Daerah bersama Kejati dan penyidik Polda Nusa Tenggara Barat mengecek kondisi lapas kelas 2A Kuripan Lombok Barat pada Selasa pagi. Hal itu untuk memastikan fasilitas dan suasana lapas khusus yang disiapkan bagi tahanan warga disabilitas. Aparat menyatakan pengecekan lapas khusus diperlukan untuk mendukung penempatan para tahanan disabilitas dan lansia agar mendapatkan pengawasan khusus dari petugas. Salah satunya adalah tugas KDC adalah memastikan bahwa nanti seandainya kemudian Saudara Agus ini harus masuk ke lapas Lombok Barat, kesiapan lapas seperti apa. Nah, ini yang kami pastikan dan alhamdulillah kita diterima Pak Kalapas dan ya alhamdulillah ternyata lapas Lombok Barat ada menyediakan 2 kamar khusus untuk disabilitas dan lansia. Pihak lapas menyatakan siap menerima tahanan disabilitas dan lansia dengan menyiapkan ruangan khusus dengan fasilitas berbeda yang dilengkapi tenaga pendamping. Di situ ya ada perbedaan fasilitas ya, hanya terdapat tambahan kloset duduknya. Memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas, dan mungkin perlu kita tambah nanti karena ya Agus tidak bisa menggunakan gayung, mungkin kita siapkan shower nanti untuk biar bisa mandi, karena fasilitas yang ada kloset duduk nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan
memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasinya. Pengecekan lapas khusus tersebut dilakukan aparat penegak hukum bersama Komisi Disabilitas menyusul rencana pemindahan penahanan tersangka kasus pelecehan seksual IWAS dari tahanan rumah menjadi tahanan di lapas khusus yang dipastikan ramah bagi disabilitas. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.